Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqam sabar. Dalam kupasan yang sebelumnya telah dibahas mengenai maqam yang pertama, yaitu maqam tobat. Sekarang marilah kita bahas mengenai maqam yakin yang kedua, yaitu maqam sabar. Sabar mengandung arti menahan, serta sejuknya hati dalam menghadapi cobaan, disertai tidak pernah mengadu kepada selain Allah. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar terbagi 4 bagian. Pertama, sabar dalam taat. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. 3, sabar dalam musibah. Dan keempat, sabar kepada qada dan qadar. Adapun caranya adalah, gapailah olehmu wahai salik. Maqam sabar ini dimulai dari belajar sabar, bisa sabar hingga menjadi ahli sabar. Di mana kamu telah dapat sabar seperti itu, maka kamu dapat menggapai maqam sabar, dan sabar itu menjadi maqam. Sabar dalam taat. Jalankan dan usahakan sedikit demi sedikit dalam melakukan taat, baik dalam cara zahir maupun batin. Sabar cara zahir adalah dengan teliti memenuhi syarat hukum ibadah, tidak tergesa-gesa dan tidak sembarangan, semata-mata mengejar kesempurnaan seperti kesempurnaan dalam sholatnya, saumnya, wiridnya, terutama wirid perintah guru suluk. Sabar cara batin adalah ketentraman yang penuh dengan keikhlasan serta hadirnya hati kepada Allah Ta'ala, menahan ajakan-ajakan nafsu amarah dan bisikan syaitan, sehingga terasa nikmat dan betah, tumaninah serta gembira dalam ibadah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah dengan menahan nafsu dari melakukan dosa, baik dosa lahir maupun batin, sehingga tabah tidak dapat dipengaruhi oleh teman, keluarga atau godaan manusia lainnya. Begitu pula menahan dari bisikan setan di dalam dada yang mengajak kepada dosa dan urusan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, melamun dan sebagainya. Hal tersebut penting untuk ditahan, untuk tidak diungkapkan kepada umum, karena akan menyebabkan gelapnya hati. Terlebih jika menceritakan maqam pribadi kepada orang lain, hal tersebut akan menyebabkan kecacatan. Sabar dalam musibah. Kita harus tabah. Keyakinan dalam menghadapi segala macam musibah, harus lapang dada serta tahan uji, karena dalam dunia ini berpasang-pasangan. Tempatnya susah dan senang, tempatnya nikmat dan musibah, tempatnya sehat dan sakit, dan lain-lain. Jika kita tengah berada dalam kebahagiaan atau sehat, maka harus banyak bersyukur. Sebaliknya, jika kita sedang berada dalam kesusahan, sakit, kekurangan, kehilangan, dan musibah lainnya, maka kita harus sabar dalam arti menahan nafsu hati dan pikiran dari kegelisahan dan kegalauan, terlebih jika sampai putus asa. Jiwailah wahai salik, penerapan sabar harus dalam kejadian yang awal, yaitu ketika dalam permulaan sakit atau permulaan ketika tersandung, sehingga terasa dinginnya hati menerima kenyataan, dan lama-kelamaan akan terbiasa atau bahkan menikmatinya. Di sini kadang terdapat keanehan, musibah yang biasanya terasa sakit menjadi tidak. Inilah di antara pahala sabar yang kontan. Camkanlah wahai salik, gapailah sabar ini dengan sungguh-sungguh,
sehingga sabar itu menjadi adat kebiasaan yang pada akhirnya musibah akan terasa nikmat. Begitu pula mengenai cacian, sama saja dengan pujian, dihina sama dengan disanjung, ada sama dengan tidak ada. Jika sudah bisa sedemikian rupa, maka hati akan tentram dan tumaninah. Demikianlah sifat mukmin sejati yang akan mendapat petunjuk di dunia serta mendapat rahmat di akhirat. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sabar kepada qada dan qadar. Yang dinamakan qada adalah kepastian dari azali, perhimpunan ketentuan kepastian untuk seluruh yang mawujud. Sedangkan yang dinamakan qadar adalah kepastian yang berjalan saat ini dan seterusnya, mengikuti perhimpunan kepastian dari azali atau qada. Qada tidak ada permulaan dan tiada akhir, sedangkan qadar terletak pada zamannya yang tiada akhir. Contoh qada adalah seperti gulungan film dalam kaset, dan contoh qadar adalah warna pada layar. Semua yang timbul pada layar disebabkan oleh film. Segala yang berlaku di alam ini ada dari azalinya, serta sudah ada di lauhil mahfudnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Oleh sebab itu, qada dan qadar termasuk dalam rukun iman. Benarkanlah, terimalah segala kepastian sebagaimana telah dikemukakan dalam wahdat af'al. Gapailah makam sabar ini dengan sungguh-sungguh, sehingga sabar ini menjadi adat kebiasaan. Ma'rifat sabar. Ahli ma'rifat berkata bahwa seluruh perkara itu tempat tajalli atau tampak dan tempat zahir untuk maknanya nama-nama Allah yang merupakan perincian sifat-sifat Allah. Jadi
Jika kita menelusuri lebih dalam lagi, ternyata kita dan semua makhluk ini timbul dari Asmaul Husna. Jika dibahasakan maka seperti ini. Kita beserta semua makhluk dinamakan af'al Allah. Af'al timbul dari asma. Asma timbul dari sifat. Sifat dan asma tidak akan terpisah dari zat. Atau makhluk adalah af'al. Af'al timbul dari maknawiyah. Sifat maknawiyah timbul dari sifat ma'ani, di mana sifat ma'ani dan maknawiyah ini merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang mustahil terpisah dari zatnya. Atau af'al itu perbuatan yang bergelar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya, termasuk As-Sabur atau lautan sabar, dan Asy-Syukur hingga yang ke-99 sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kembali kepada pokok bahasan mengenai ma'rifat sabar. Jiwailah wahai salik, jika kamu sudah tuntas dalam makam sabar ini, sehingga sabar menjadi kebiasaan, maka tingkatkanlah olehmu menuju makam makrifat dalam wahdat asma, dengan pengertian menunggalkan Allah Ta'ala dalam segala nama atau gelar, di mana dalam sebagiannya terdapat sabur atau lautan sabar. Lihatlah oleh matamu, tataplah oleh pikiranmu, tekadkan oleh hatimu, di mana kamu atau selain dari kamu sudah dapat sabar dari segala musibah dan sebagainya, maka hal tersebut timbul dari Allah, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tajali atau tampak dengan nama sabur. Harus kenal kamu kepada Allah dalam keadaan kamu bersabar. Hal tersebut menunjukkan Allah tengah tajali dengan nama sabur. Jadi sabar itu dari Allah, kembalikan lagi kepadanya. Alhasil dari Allah kepada Allah. Begitu pula jika kamu melihat seseorang yang sabar dalam segala keadaan, tekadkan bahwa Allah Ta'ala tajali pada orang tersebut menampakkan asma sabur, sehingga hilang kemanusiaannya dan nampaklah asma Allah yang ada. Hilang perhatian kepada orangnya, kemudian timbul perhatian kepada Allahnya.